Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat ya? Semoga selalu dilimpahkan kesehatan. Ya, belajar itu hukumnya wajib, maka walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kamu harus tetap semangat belajar. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Timur Rantowati, sehingga dipanggil dengan Bu Timur. Kami adalah 3 tim, yang mana ini adalah merupakan pertemuan ketiga, pertemuan yang terakhir. Jadi nanti jangan lupa tugasnya, karena pada 2 pertemuan yang lalu kita belum ada tugas. Untuk review sebentar untuk materi yang disampaikan Bu Lulu minggu kemarin, Bu Lulu sudah menerangkan kamu tentang pembagian zat atau materi, di mana materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Saya di sini akan membicarakan mengenai bagian materi yang kedua, yaitu campuran. Sebelum kita masuk pada pembahasan, coba kita masuk pada kompetensi dasar dulu. Yaitu, kompetensi dasarnya adalah melakukan pemisahan campuran dengan berbagai cara berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Nanti kita akan mencoba untuk memisahkan campuran, memberi contoh kepada kalian yang cara fisika. Karena cara kimia dengan cara reaksi, jadi kita nggak bisa menjelaskan di sini. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya atau indikator pengetahuannya, yang pertama adalah menjelaskan dasar pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikel. Kemudian indikator keterampilannya, melakukan percobaan untuk memisahkan campuran yang sesuai dengan metode yang dipilih, yaitu ada cara penyaringan, destilasi, penguapan, dan sublimasi. Kemudian sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian campuran. Coba ya, siapa yang sudah tahu tentang campuran? Saya kira bukan hal yang asing buat kalian. Mulai kalian SD, SMP sudah pernah ada pembahasan tentang ini, yaitu campuran. Kalau unsur senyawa mungkin masih asing buat kalian, tapi kalau campuran sering kamu buat di rumah. Ya, untuk pengertiannya dulu, campuran merupakan zat yang dibentuk oleh 2 zat atau lebih dengan cara fisika. Karena pembentukannya dengan cara fisika, maka cara memisahkannya pun bisa dengan cara fisika. Itulah campuran. Jadi, misalkan Bu Timur punya zat ya, misalkan di sini ada garam dapur. Garam dapur ini kita campur dengan air. Nah, ini nanti akan menghasilkan larutan garam dapur. Ya. Kemudian membedakan jenis-jenis campuran. Campuran dibedakan menjadi 2, yaitu ada campuran homogen dan juga ada campuran heterogen. Yang campuran homogen dikatakan dengan serba sama. Ya. Contohnya, kalau campuran homogen dibedakan lagi 2 macam ya anak-anak ya. Yang pertama adalah larutan sejati. Ini saya ambil contoh larutan sejati adalah larutan garam tadi, ataupun juga bisa dengan larutan gula. Jadi untuk larutan sejati ini rata-rata berupa garam ya yang kita larutkan. Karena dia akan sempurna untuk larut. Dia memang betul-betul serba sama. Tapi untuk campuran ini bedanya dengan senyawa, kalau campuran memang unsur penyusunnya masih ada. Sifat fisiknya juga masih kelihatan. Kalau Anda cicipi campuran gula ini maka masih terasa manis. Kalau misalkan Anda membuat larutan misalkan oralit, kita mencampurkan gula, garam, dan air, maka semuanya masih terasa. Yaitu ada asinnya, ada manisnya, dan air juga masih ada di situ. Kemudian yang kedua adalah, campuran homogen yang kedua adalah sistem koloid. Nah, ini saya ambil contoh susu. Ada perbedaan antara sistem koloid dengan larutan garam. Ya, karena kalau larutan garam memang betul-betul sempurna. Sedangkan untuk koloid, ukuran partikelnya masih besar. Jadi kadang-kadang masih terjadi pengendapan. Nah, itu ya nak ya, bedanya ya. Kemudian yang ketiga adalah heterogen. Heterogen itu serbaneka. Ini saya ambil contoh larutan teh. Nah, ini masih ada pengendapan. Bisa dilihat ya, tehnya masih di bawah, airnya masih di atas. Nah, ini namanya campuran heterogen. Bisa bedakan ya anak-anak ya. Jadi ada, saya ulangi lagi biar jelas, ada larutan sejati, kemudian ada sistem koloid,
kemudian ada suspensi kasar. Nah, biasanya kalau yang sistem kulit akan dibahas tersendiri pada materi kelas 3 ya, kalau di SMA ya, seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menentukan metode pemisahan campuran dengan cara percobaan. Nah, di sini ada banyak cara sebetulnya ya. Nah, ini kita berdasarkan sifat fisika. Yang pertama bisa dengan jalan pengayakan. Diayak ya, biasa ya kamu mengayak, misalkan bapak tukang yang mengayak antara pasir yang kecil dengan yang masih lembut itu ya. Nah, kemudian ada juga cara penyaringan. Kemudian ada juga cara penyaringan, pengayakan dan dekantasi ya. Nah, ketiga cara itu sebetulnya sama prinsipnya. Jadi prinsipnya adalah berdasarkan perbedaan ukuran ya. Hanya bedanya kalau pengayakan itu bendanya biasanya padat dan padat. Ukurannya beda-beda, itu kita ayak. Kalau penyaringan itu biasanya bendanya padat dan cair, tapi padatnya itu masih bercampur, jadi bisa kita saring. Nah, ini contohnya ya, saya bawakan alat penyaring. Kalau di lab kita menggunakan corong, kemudian kita juga menggunakan kertas penyaring, tapi ini saya pakai sederhana ya, perwakilan saja, pakai kertas HVS. Ini kita bentuk seperti ini, kemudian kita saring. Nah, ini namanya cara penyaringan. Di sini nanti bisa kamu lihat bahwa misalkan kita saring ya anak ya. Nah, seperti ini. Caranya ini adalah cara filtrasi. Kemudian yang kita pakai untuk menyaring kertas saringnya itu namanya filter. Kemudian hasilnya ini namanya filtrat. Sedangkan yang tertahan pada kertas saring ini namanya residu. Itu penyaringan. Ya. Kemudian yang ketiga ada cara dekantasi juga ya. Dekantasi itu kalau kamu pernah kan misalkan minum kopi ya, maka itu untuk memisahkan antara cekakiknya dengan filtratnya itu kita cara dekantasi. Nah, kemudian ada juga cara sentrifugasi. Nah, ini biasanya untuk memisahkan darah, antara plasma darah dengan sel darah. Itu cara sentrifugasi ya. Jadi dipusing. Kalau misalkan ibu kita ngayak beras, itu namanya serupa nak ya, sentrifugasi. Jadi nanti akan didapatkan beras yang lembut dengan beras yang kasar. Itu cara sentrifugasi. Kemudian yang kelima adalah cara kristalisasi. Nah, prinsipnya kalau kristalisasi ini adalah ada partikel yang bisa mengkristal, ada yang tidak. Biasanya dipakai untuk memisahkan gula. Itu dari air tebu, jadi kita mendapatkan gula dari air tebu. Ataupun memisahkan garam dari air laut. Nah, itu kan biasanya penggabungan dua cara itu nak ya. Kristalisasi itu yaitu penguapan dan pengkristalan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara rekristalisasi, yaitu pengkristalan ulang. Tujuannya adalah untuk membersihkan pengotor yang ada pada air garam tadi atau garam tadi. Kalau garam masih kotor, maka kita lakukan lagi cara rekristalisasi. Nah, itu ya. Kemudian di prinsipnya tolong ditekankan ya, beda-beda. Ini kalau yang kristalisasi adalah ada yang bisa mengkristal, ada yang tidak. Kalau yang atas tadi adalah berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Kemudian cara destilasi. Kalau destilasi adalah penyulingan. Ini pun dibedakan dua macam. Ada destilasi penyulingan biasa, ada juga penyulingan bertingkat. Ya. Mungkin kamu pernah melihat Cibulang itu ya, membuat minyak minyak tanah dengan cara penyulingan yang mana destilatornya itu menggunakan bambu. Nah, itu adalah cara destilasi sederhana. Nah, kemudian kalau penyulingan bertingkat itu contohnya adalah pada proses penyulingan minyak bumi. Apa prinsipnya? Kalau penyulingan prinsipnya adalah berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi minyak bumi itu kamu tahu nak ya, hasilnya macam-macam mulai dari LPG sampai aspal. Ada didapatkan minyak tanah, ada didapatkan bensin, ada didapatkan oli. Nah, itu berdasarkan perbedaan titik didih ya. Nah, kemudian berikutnya adalah cara sublimasi, yaitu pemisahan campuran antara zat yang mudah menyublim
dengan zat yang tidak dapat menyublim. Jadi prinsipnya adalah ada yang bisa menyublim, ada yang tidak bisa menyublim. Nah, contohnya apa di sini? Misalkan kapur barus yang bercampur dengan katakanlah tepung ya, sama-sama putihnya. Gimana cara memisahkan? Itu dengan cara sublimasi. Kapur barusnya kalau kita panaskan akan berubah bentuk dari padat langsung menjadi uap. Sedangkan pengotornya tertinggal. Demikian pula misalkan iodin yang bercampur dengan pasir, warnanya sama-sama hitam. Juga kita bisa lakukan dengan cara sublimasi. Kemudian berikutnya adalah cara kromatografi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat penyerap absorben dengan zat penyusunnya. Dari sini saya ambilkan contoh ini, Bu Timur membawa contoh yaitu kapur. Jadi, untuk kromatografi itu juga macam-macam ya, ada kromatografi kolom, ada kromatografi lapis tipis, ada kromatografi gas. Ini adalah contoh kromatografi kolom anak-anak ya. Ini saya titikkan noktah pakai tinta spidol ya pada kapur. Jadi nanti kita celupkan dalam air. Gini ya nak ya. Kita tunggu beberapa saat. Maka nanti karena warna ini merupakan campuran ya dari beberapa warna, kita tunggu sekitar 10 menit sampai nanti air itu akan merambat melalui noktah tadi. Jadi di sini prinsipnya adalah ada zat yang sebagai fase gerak, ada zat yang sebagai fase diam. Air sebagai zat yang fase gerak, sedangkan tinta spidol tadi zat yang fasenya diam. Nah, seperti ini, kita tunggu 10 menit, kemudian ini hasilnya. Ini sudah saya lakukan di rumah. Ya, nah ini, warna spidol akan berubah. Ada dari warna hitam akan diuraikan ada warna ungu, warna biru, warna merah. Kemudian yang warna merah ini enggak banyak warna ya, hanya merah dan kuning. Ini adalah cara kromatografi. Ya, jadi bisa pada tinta banyak sebetulnya ya nak ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah pertemuan yang ketiga, pertemuan yang terakhir untuk bab materi dan perubahannya. Maka jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, karena 2 pertemuan yang lalu belum ada tugas. Saya tunggu tugasnya tolong dikerjakan ya, dan di-upload di Taruna Sinau. Silakan disimak materinya, kalau tugasnya belum bisa dikerjakan, putar lagi video pertemuan minggu pertama dan minggu kedua, sehingga nanti kamu bisa menjadi jelas. Dan apabila kurang jelas, bisa bertanya kepada kami, yaitu tim pengajar kimia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.